Tahukah Anda dari mana asal produk ini? Bukan dari Singapura, Thailand, Malaysia, ataupun Hong Kong. Produk ini berasal dari Kasongan. Kasongan terletak di Indonesia, tepatnya di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, atau sekitar 8 km ke arah barat daya dari pusat kota Yogyakarta. Asal-usul terbentuknya desa wisata Kasongan cukup unik. Dahulu, pada masa penjajahan Belanda, warga setempat dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah sawah milik warga setempat. Seekor bangkai kuda yang diduga milik reserse Belanda ditemukan di sawah tersebut. Hal tersebut membuat warga ketakutan. Mereka takut dihukum atau disiksa oleh tentara Belanda. Akhirnya pemilik sawah tersebut dan beberapa warga di sekitarnya melepas hak tanah yang mereka punya sebelumnya. Hak tanah yang sudah dilepas akhirnya diakui oleh warga dari desa lain. Mereka yang merasa ketakutan hanya berdiam diri di sekitar rumah mereka. Mereka yang sudah tidak memiliki lahan sawah mencoba memanfaatkan benda apa saja yang ada di sekitar rumah mereka. Mereka memanfaatkan tanah di sekitar dan mengepal-ngepal tanah tersebut menjadi bulat. Tanah liat tersebut lengket bila disatukan. Kemudian, mereka mulai membentuk kepalan-kepalan tanah tersebut menjadi berbagai macam bentuk yang cenderung sebagai perabot rumah tangga atau mainan anak-anak. Berawal dari kebiasaan nenek moyang mereka itulah, mereka memilih untuk menjadi pengrajin gerabah hingga sekarang. Pada dasarnya, proses pembuatan gerabah terdiri dari 3 macam, yaitu sistem cetak, sistem manual, dan sistem bebas. Pada model sistem cetak, peralatan yang digunakan adalah kayu sebagai alas dan cetakan yang terbuat dari gips. Alas kayu digunakan untuk mempermudah ketika proses pemindahan gerabah, sedangkan cetakan berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat proses pembentukan. Sistem cetak biasanya digunakan untuk membuat gerabah dalam jumlah banyak. Keunggulan dari sistem ini adalah proses pembuatan gerabah lebih cepat dan barang yang dihasilkan berukuran sama. Kemudian sistem manual. Peralatan yang digunakan dalam sistem ini hanya alas kayu. Alas tersebut dibuat dari 2 tumpukan kayu yang diberi laker supaya bisa diputar. Dengan menggunakan alas ini, perajin tidak perlu berpindah tempat mengelilingi gerabah
proses pembuatan. Sistem ini biasanya digunakan untuk membuat gerabah bermotif. Keunggulan dari sistem ini adalah gerabah yang dihasilkan memiliki banyak variasi motif. Sistem yang terakhir adalah sistem bebas. Peralatan yang digunakan hanya kayu sebagai alas. Alas berguna untuk memudahkan pengrajin dalam proses pengangkatan. Sistem ini biasanya digunakan untuk membuat model gerabah yang berbentuk patung hewan atau manusia. Sistem ini memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi. Pada sistem ini, keterampilan pengrajin sangat berpengaruh. Lalu, bagaimana proses pembuatannya? Pada dasarnya, semua langkah pembuatan gerabah sama. Pengrajin membeli bahan baku dengan harga Rp320.000 per 1 kol. Bahan baku dibuat dari campuran tanah merah, pasir, dan abu. Semua bahan baku diberi sedikit air, kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Bahan baku yang sudah jadi dibuat menjadi bulatan-bulatan supaya mudah dibawa. Pada awal pembuatan gerabah, bahan baku diberi sedikit air supaya lembek. Kemudian bahan baku dikepal-kepal supaya menjadi lebih padat. Setelah itu, mereka mulai menaruhnya di atas alas kayu sedikit demi sedikit dan membentuknya menjadi gerabah sesuai keinginan. Pada tahap ini, pengrajin harus selalu mengecek bentuk gerabah secara teliti supaya memiliki bentuk yang baik. Setelah tahap pembentukan, langkah berikutnya adalah penjemuran gerabah. Penjemuran dilakukan pada pagi hari. Gerabah ditata rapi di bawah sinar matahari. Jika cuaca baik, maka penjemuran tidak memerlukan waktu lama.
yang dihasilkan bisa naik melewati lubang-lubang tersebut untuk memberi hawa panas pada gerabah. Proses pembakaran biasanya dilakukan pada malam hari, supaya pagi harinya gerabah dapat diproses ke tahap berikutnya. Proses pembakaran biasanya memerlukan waktu 4-5 jam. Pada proses ini, para pengrajin harus selalu mengawasi kondisi api supaya tetap stabil agar gerabah cepat matang. Pada proses pembakaran, biasanya gerabah ditutup menggunakan jerami supaya panas yang dihasilkan tetap memusat pada gerabah. Pembongkaran dilakukan pada pagi hari. Gerabah dikeluarkan dari tombong. Tahap berikutnya adalah tahap pengecatan. Permukaan gerabah dicat menggunakan cat tembok atau genteng sebagai cat dasar. Kemudian, permukaan gerabah dihaluskan menggunakan amplas. Penghalusan dilakukan dengan menggosok-gosokkan amplas pada permukaan gerabah. Setelah itu, gerabah dicat lagi menggunakan cat yang sama. Pengecatan dilakukan berkali-kali untuk mendapatkan kualitas warna yang baik. Setelah pengecatan kedua, pengecatan berikutnya dilakukan menggunakan kompresor supaya warnanya rata dan prosesnya lebih cepat. Tahap pengecatan ini juga dilakukan sebanyak 2 kali untuk mendapatkan warna yang maksimal. Tahap berikutnya adalah tahap finishing. Pada tahap ini, gerabah dilapisi cat minyak dan kemudian diolesi clear pada lapisan paling luar. Tahap ini dilakukan supaya gerabah terlihat mengkilat. Gerabah siap dijual. Gerabah kasongan sudah diekspor ke Eropa, Australia, dan Amerika. Bagaimana permintaan pasar tentang gerabah kasongan? Mas, ini nggak naik turun, anu wonten pesanan, makanya nggak, bukan. Biasanya naik itu biasanya pada bulan apa, Pak? Nah ini tuh padahal liburan sekolah itu gak rame, sekali lebaran itu rame, makanya pas hari poso niku nggih, makanya poso ta ning mboten pengunjung niku sepi ngoten.
Ini sebagai pengrajin, kendala-kendala apa saja yang muncul dalam pembuatan gerabah? Iku anu Mas, kendalane ming nak udane terus mawon iku mboten iso mepe. Make mbok ngene niku ganggu le anu le mepe kita dimake dono iso ngobong mboten iso ngobong niku. Dono seminggu ngobong pisan make dados 15 dina niku iso saged ngobong niku. Jadi lebih lambat ya Pak? Nggih, sampai lambat. Terus untuk harga bahan bakunya sendiri itu belinya gimana Pak? Itu belinya itu di ini tempatnya adik saya Pak Simris Jane. Itu satu kol itu harganya 320.000 satu kol. Tempatnya Pak Simris, adik saya itu yang produksi tanah. Kasongan memiliki sebuah unit pelayanan teknis yang mendukung secara maksimal berkenaan tentang kemajuan gerabah Kasongan. Salah satunya di bidang pemasaran. Unit pelayanan teknis ini sering mengadakan pameran di kota-kota besar di Indonesia dengan tujuan memperkenalkan dan menjual gerabah Kasongan. Bagaimana keadaan pengunjung dari tahun ke tahun? Ya kalau untuk tahun-tahun ini memang ya biasa tetap dari kalau memang ada satu masa-masa yang ramai ya, kayaknya bulan ya September, Oktober, November itu memang ramai, dan nanti setelah itu ya mulai Maret pas anak libur sekolah itu juga ramai. Tapi kalau dikumulatifkan dalam arti di rata-rata ini ya nanti kira-kira setiap harinya minimal itu ya 500 pengunjung ada. Ya itu nanti baik dari unsur sekolahan atau mungkin dari dinas, dari daerah lain yang sifatnya sini cuma mau pariwisata, itu banyak yang datang. Bagaimana tentang pengunjung dari luar negeri? Itu dari tahun ke tahun, mungkin 3 tahun terakhir ini semakin menyurut atau stabil? Ya. Yang saya lihat untuk kunjungan luar negeri, khususnya turis yang datang di Kasongan itu ya sangat hanya berapa persennya saja, dalam arti setiap bulannya ada sih. Cuman dia ya hanya terbatas berkunjung, walaupun dulu memang dari pemerintah pernah menemukan antara pengunjung yang dari luar dengan pengrajin untuk bisa menjual barangnya, dalam arti kami ketemukan antara buyer turis dari luar untuk bisa berhubungan dan membeli barang-barang yang dari pasar. Namun kalau untuk bulan-bulan yang seterusnya, tahun-tahun ini agak memang kami katakan menurun, dalam arti turis-turis sudah tidak banyak yang datang. Ya ada 1, 2, 3, namun di situ sifatnya adalah bukan sebagai buyer, bukan sebagai pembeli, tapi dia adalah sebagai pariwisata yang ingin tahu sentra-sentra termasuk gerabah itu bagaimana di Kasongan. Jadi dia bukan pedagang, bukan apa ya istilahnya ya, buyer untuk bisa membeli. Untuk program-programnya sendiri, untuk UPT ini apa Pak? Kalau programnya awalnya memang kita bisa mengangkat derajat sentra gerabah Kasongan itu bisa di mata dunia bisa eksis yang diperlukan dan dibutuhkan, apalagi hasil produk-produknya. Cuman misinya kita ya harus bisa memberikan jalan, memberikan motivasi kepada masyarakat, terutama pengrajin yang ada di sini, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kebutuhan luar negeri. Untuk langkah-langkah UPT ini apa Pak? Untuk marketing produk Kasongan itu langkah-langkahnya apa saja?
Ya kalau dulunya produknya itu selalu kita bina mengenai desain. Setelah itu pemasarannya kita pakai awalnya ya media cetak, media elektronik, ataupun pameran. Ada 1, 2, 3 yang selalu dilaksanakan untuk tahun-tahun ini ya, selalu menginovasi desain, membuat desain-desain baru. Ini kan di Kasunan kan mayoritas penduduknya bekerja sebagai bundi atau pengrajin gerabah ya Pak? Iya. Nah, kira-kira ini ada berapa jumlah pengrajin gerabah di Kasunan sendiri? Jadi sensus 2008 kemarin dalam pasca gempa kami sensus ada 582 pengrajin. Jadi kalau di sini memang tersebar di 5 dusun.